Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertakhta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami ada sebagaimana kami adanya, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan, beri pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu, dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai 26, Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan memberi berkat-Nya bagi kita. Sahabat suara kasih, ketika sang ayah yang sakit dan lanjut usia pindah untuk tinggal bersamanya, Josie sempat merasa kewalahan dengan kebutuhan perawatannya sehari-hari. Obat-obatan yang harus dibelinya sangatlah mahal. Selain itu, tanggung jawab perawatan dan hikmat yang diperlukan untuk mengambil berbagai keputusan terkait kondisi kesehatan ayahnya yang makin memburuk, ditambah pekerjaannya yang utama, membuatnya sangat kelelahan. Ia pun bertanya, bagaimana aku bisa terus menerima dan membagikan kekuatan, bantuan praktis, hikmat, dan kasih. Namun Josie menemukan pengharapan dalam Ratapan, kitab yang berbicara tentang kepedihan yang dirasakan Yeremia dan umat Allah. Yerusalem telah dihancurkan oleh bangsa Babel, dan orang-orang Yahudi kini menghadapi hari-hari mendatang yang tidak menentu dalam pengasingan. Penderitaan yang mereka alami sungguh berat, tetapi Allah berjanji bahwa tak berkesudahan kasih setia-Nya. Kasih yang dijanjikannya itu akan tetap menyertai mereka, sekalipun mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian, karena tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kasih Allah kepada anak-anak-Nya sungguh tidak mengenal batas. Allah adalah bagianku, sumber segalanya bagiku. Josie menyadari, menggemakan ayat 24. Aku dapat menerima dan membagikan apa yang diperlukan setiap hari, karena aku sendiri menerima kekuatanku dari Allah, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Sahabat suara kasih,
Bagaimana kasih Allah yang sempurna telah menghibur dan menguatkan Anda, bagaimana Anda dapat mengandalkan hikmat-Nya untuk menyediakan apa yang Anda perlukan. Marilah kita renungkan, ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, kita dapat memiliki pengharapan, tidak peduli apapun yang terjadi di masa mendatang. Dalam hikmat-Nya yang sempurna, Dia tahu apa yang kita butuhkan, dan akan menyediakan yang terbaik bagi kita menurut kehendak-Nya. Bapa, kami hanya berharap kepadamu, dan hanya Engkau yang kami nantikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri, agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara, dan kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, terima kasih Bapa buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah dan tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang kami lewati. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin.